Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hafiza Widiasari, NPM 20641071 dari kelas 2A. Dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Lilis Marin Anggraini MPD, mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pembahasan kali ini yaitu perbedaan individual, kecerdasan, dan kepribadian. Pengertian kecerdasan. Kecerdasan berasal dari kata cerdas yang berarti pintar dan cerdik, cepat tanggap dalam menghadapi masalah, dan cepat mengerti jika mendengar keterangan. Kecerdasan adalah kesempurnaan perkembangan akal budi. Kecerdasan adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini adalah masalah yang menuntut kemampuan pikiran. 1. Kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual juga lazim disebut sebagai intelijensi yang merupakan kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang untuk menyesuaikan diri secara efektif pada lingkungan yang kompleks dan selalu berubah serta dipengaruhi oleh faktor genetik. Aspek-aspek kecerdasan intelektual. Yang pertama, kemampuan memecahkan masalah. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual mempunyai kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan mengenai masalah yang dihadapi, mengambil keputusan yang tepat, menyelesaikan masalah secara optimal, dan menunjukkan pikiran jernih. Yang kedua, intelijensi verbal. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual memiliki kosakata baik, membaca dengan penuh pemahaman, ingin tahu secara intelektual, menunjukkan keingintahuan. Yang ketiga, intelijensi praktis. Individu yang memiliki kecerdasan intelektual memahami situasi, tahu cara mencapai tujuan, sadar terhadap dunia sekeliling, menunjukkan minat terhadap dunia luar. 2. Kecerdasan emosi. Secara psikologis, emosi dialami sebagai reaksi yang sangat menyenangkan atau reaksi paling tidak menyenangkan yang digambarkan dengan kata-kata seperti bahagia, marah, dan sebagainya. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri serta dalam hubungan dengan orang lain. Aspek-aspek kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri. Dengan kesadaran diri, seseorang mampu memahami emosi diri, penilaian untuk mengambil keputusan, dan percaya diri. Yang kedua, pengaturan diri, yaitu kemampuan seseorang dalam mengendalikan dan menangani emosinya sendiri sedemikian rupa sehingga berdampak positif pada pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan pada kata hati, serta sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, dan mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Yang ketiga, memotivasi diri sendiri. Kecenderungan emosi yang mengantarkan atau memudahkan seseorang meraih sasaran. Orang yang memiliki keterampilan ini cenderung lebih produktif dalam upaya apapun yang dilakukannya, serta memiliki kegigihan dalam memperjuangkan tujuan, walaupun ada halangan dan kegagalan. Kemampuan ini meliputi dorongan untuk berprestasi, komitmen, dan optimis. Yang keempat, empati. Merupakan kesadaran terhadap perasaan, kebutuhan, dan kepentingan orang lain. Yang kelima, keterampilan sosial. Yang ketiga, kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah semangat atau dorongan yang sangat kuat yang dimiliki jiwa atau rohani melalui tatanan moral yang benar-benar luhur dan agung. Dasar dari tumbuhnya harga diri, nilai-nilai moral, semangat jiwa seseorang dalam menjalankan kehidupan.
Aspek-aspek kecerdasan spiritual. Yang pertama, bersifat fleksibel, yaitu mampu beradaptasi secara aktif dan spontan. 2. Memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran diri adalah mengetahui apa yang dirasakan pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusannya sendiri. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menghadapi penderitaan dan mengambil hikmah darinya. Kemampuan seseorang dalam menghadapi ujian dan menjadikan penderitaan yang dialami sebagai motivasi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kemudian hari. Individu yang mampu menghadapi penderitaan memiliki kualitas sabar yang baik. Selanjutnya, kepribadian. Pengertian kepribadian menurut para ahli yang pertama ada M.A.W. Bower. Kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini, dan sikap-sikap seseorang. Yang kedua, Caber. Kepribadian adalah gabungan keseluruhan dari sifat-sifat yang tampak dan dapat dilihat oleh seseorang. Konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian yakni yang pertama karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai benar salah, baik buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua, temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan erat dengan determinan biologis atau fisiologis. Yang ketiga, traits atau sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip, berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Yang keempat, type atribut atau ciri, mirip dengan sifat namun dalam kelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang kelima, habit atau kebiasaan, merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Faktor penentu kepribadian. Yang pertama, faktor keturunan. Pada faktor ini, keturunan mengarah pada faktor genetika seseorang. Yang kedua, faktor lingkungan. Faktor lain yang memberi pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan, norma dalam lingkup keluarga, teman, dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seorang manusia dapat alami. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.